Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 431. Sekarang, bisakah kamu membantuku? Li Rou bertanya. Tentu saja, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Anda. Katakan padaku, apakah sebagian besar aset ayahmu telah ditransfer ke luar negeri dan atas namamu? Tanya Song Shiking. Ini, Li Rou ragu-ragu. Jika Anda tidak memberitahu saya, maka saya tidak dapat membantu Anda. Song Shiking mengangkat bahu tanpa daya. Ya. Li Rou mengangguk cepat. Bodoh. Song Shiking menggelengkan kepalanya dan berkata, ayahmu terjebak dalam kecelakaan sekarang, dan dia pasti akan menyita hartanya ketika dia melihat ke belakang. Pada saat itu, aset ayahmu di luar negeri ini pasti akan ditemukan, dan kamu adalah pemilik aset luar negeri ayahmu. Tidak mungkin negara membiarkanmu pergi. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Li Rou bertanya dengan cemas. Kecuali kamu menyerahkan semua aset itu ke kas negara, maka aku akan membantumu bergerak sedikit. Kamu tidak hanya dapat meninggalkan kerajaan naga, tetapi ayahmu juga dapat dibebaskan dari banyak rasa bersalah karena ini. Kamu pikir ini yang terbaik dari kedua dunia? Song Shiking bertanya. Balikkan semuanya. Tidak mungkin, itulah yang ayahku telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Li Rou menggelengkan kepalanya. Kalau begitu tunggu saja ayahmu duduk di penjara. Jika kamu tertangkap karena menerima suap dan masih tidak memuntahkan makanan yang kamu makan, ini adalah perlawanan yang keras kepala sampai akhir. Kamu hanya bisa duduk di penjara. Aku tidak membantumu, apalagi membantumu. Ayah, hukum negara ada di sana. Song Shiking mengangkat bahu tanpa daya. Apakah benar-benar hanya ada satu cara? Li Rou bertanya. Hanya ada satu cara. Ini juga satu-satunya cara untuk memuntahkan semua itu, dan aku akan mengaturmu untuk pergi ke luar negeri. Kata Song Shiking. Li Rou memiliki ekspresi kusut di wajahnya, jelas ragu-ragu. Kamu bisa kembali dan memikirkannya sendiri, atau kamu bisa meminta pendapat ibumu, kata Song Shiking. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali dan bertanya pada ibuku. Li Rou membuat keputusan. Persetan. Song Shiking melambaikan tangannya. Shiking, sekali lagi aku minta maaf padamu. Li Rou membungkuk pada Song Shiking, lalu berbalik dan pergi. Apakah orang ini bodoh? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Jangan katakan itu, mereka sangat pintar, mereka memiliki keterampilan kamuflase yang sempurna, kata Song Shiking. Bahkan jika dia tidak datang kepadamu, selama dia memuntahkan aset luar negeri ayahnya, dia masih bisa pergi ke luar negeri dengan bebas, mendatangimu, dan dipermalukan, dan dia memiliki omong kosong di benaknya, kata Stephen Lin. Wanita seperti ini hanya bermain-main, menjadi jalang licik, jika dia benar-benar ingin menghadapi sesuatu, yang ada di benaknya adalah apa yang kamu katakan. Hei, aku tiba-tiba kesal, mengapa aku dirancang? Oleh orang seperti ini aku sangat kesal. Song Shiking menghentakkan kakinya dengan marah. Jadi, kamu masih belum memiliki cukup rencana dan teh hijau. Jika kamu ingin bergaul di kota Xiahai, kamu harus menjadikan dirimu jalang licik, jalang teh hijau. Hanya dengan cara ini kamu bisa menjadi pelacur yang cukup kuat di Xiahai. Kota, kata Lin Fei. Meskipun apa yang kamu katakan masuk akal, kedengarannya tidak bagus. Song Shiking memutar matanya. Stephen Lin tersenyum, bangkit dan berkata, aku akan memberimu 1 hari untuk bermain dengan Li Rou dan pulang besok. Petik 2. Oke. Song Shiking mengangguk. Malam itu, Li Rou menemukan Song Shiking lagi. Setelah berdiskusi dengan keluarganya, dia akhirnya setuju dengan saran Song Shiking. Keesokan harinya, di bawah otorisasi Li Rou, aset luar negeri Direktur Li pada dasarnya direalisasikan dan ditransfer kembali ke China.
Ini menghemat banyak pekerjaan untuk departemen terkait. Anda harus tahu bahwa pemulihan aset di luar negeri selalu menjadi masalah. Setelah ditangkap, banyak pejabat korup lebih suka masuk penjara daripada menyerahkan asetnya. Hal ini mengakibatkan banyak bahkan jika Song Shiking tidak bergabung, Direktur Lee akan dibebaskan dari banyak rasa bersalah, dan pada saat yang sama, kebebasan pribadi Lee Ro tidak lagi dibatasi. Song Shiking benar-benar mengatur agar Lee Ro pergi ke luar negeri sesuai kesepakatan. Semuanya berjalan sangat lancar sore itu, Lee Ro dan ibunya naik pesawat ke negara asing. Mereka mengira bahwa kehidupan yang baik di luar negeri akan segera dimulai, tetapi mereka tidak tahu bahwa mimpi buruk menanti mereka. Bagi mereka yang memiliki sedikit uang, negara asing tidak sebaik tanah air. Song Shiking meramalkan ini, jadi dia mengirim Lee Ro ke luar negeri. Cedera fisik yang sederhana tidak dapat membuat Song Shiking merasa puas, dia ingin membiarkan Lee Ro hidup dalam kesulitan selama sisa hidupnya. Jika kamu baik-baik saja, kamu benar-benar tidak bisa menyinggung seorang wanita. Balas dendamnya terlalu kuat. Setelah melihat apa yang telah dilakukan Song Shiking, Stephen Lin bergumam dalam hati. Nyaman. Song Shiking menghela nafas dan menatap ke langit. Langitnya luar biasa cerah, dan suasananya juga cerah. Apakah Anda ingin mengatur agar beberapa orang menjaga Lee Ro di luar negeri? Stephen Lin bertanya. Ini hampir selesai. Song Shiking menggelengkan kepalanya dan berkata, Lee Ro tidak memiliki keterampilan apapun, dan dia terbiasa menjalani kehidupan yang baik. Bahkan jika dia tidak perlu dirawat, dia akan bunuh diri. Petik 2. Masuk akal. Stephen Lin mengangguk. Apakah kamu pikir aku orang yang sangat jahat dan pelit? Song Shiking memandang Stephen Lin dan bertanya. Pembalasan dendam adalah hal yang sangat menarik. Stephen Lin tidak menjawab secara langsung. Song Shiking tersenyum dan berkata, tidak peduli apa yang orang lain pikirkan, aku akan baik-baik saja. Petik 2. Jadi, kamu adalah tipe orang yang bisa memakai celananya ketika dia bahagia ketika dia di tempat tidur. Stephen Lin bertanya. Persetan, bahkan jika aku selesai bahagia, aku harus membuat pasanganku bahagia juga. Sungguh bahagia ketika dua orang bahagia bersama. Ayo pergi dan pulang, kata Song Shiking. Pulanglah. Stephen Lin tersenyum dan mengangguk. Jadi, Stephen Lin meninggalkan kota Sanyang bersama Song Shiking. Pada saat ini, keluarga Lin di kota Sanyang, yang telah menstabilkan situasi, memulai serangan balik mereka di bawah kepemimpinan adik laki-laki Lin Rongzhao. Yang pertama menanggung beban adalah grup Lin tempat Stephen Lin tinggal di kota Sanyang. Dan ini juga merupakan ujian pertama yang diberikan Stephen Lin kepada Lian Tian. Jika Lian Tian dapat berhasil melaksanakan proyek tersebut, itu akan membuktikan bahwa Lian Tian memiliki nilai yang cukup untuk digunakan, dan secara alami ia dapat menjadi bawahannya. Di kantor CEO Grup Lin di kota Sanyang. Berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit selama berhari-hari, menyaksikan matahari terbenam di luar jendela, dia menjilat bibirnya. Stephen Lin, kamu jauh lebih menarik daripada Lin Chairong. Lian Tian berkata pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Pada malam hari, Stephen Lin dan Song Shiking kembali ke kota Selat. Apa yang harus saya lakukan dengan benda ini? Song Shiking menunjuk cincin di jari manisnya, dia sepertinya berbicara tentang cincin itu, tetapi Stephen Lin tahu bahwa Song Shiking sedang berbicara tentang perangkat pemosisian di jarinya. Simpanlah, kamu akan pergi ke kota Xiahai nanti. Dengan hal seperti itu, bahkan jika kamu terbunuh di kota Xiahai, aku masih bisa mengumpulkan mayatmu untukmu, kan? Kata Stephen Lin. Maukah kamu berbicara? Aku akan menjadi wanita terkenal, bukan melawan orang. Siapa yang ingin membunuhku? Song Shiking memutar matanya dan berkata. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tempat seperti kota Xiahai sebanding dengan kota Sanyang? Pasar selebriti juga merupakan medan perang. Tingkat bahayanya jauh lebih tinggi daripada kota Sanyang.
Tentu saja, ada lebih banyak hal yang bisa diperoleh. Stephen Lin berkata, apakah ini benar-benar berbahaya? Song Shiking bertanya dengan curiga. Hampir, bukan hal yang buruk bagimu untuk memakainya. Aku biasanya tidak memata-matai keberadaanmu ketika aku baik-baik saja. Aku bukan idiot, kata Stephen Lin. Yah, oke, ngomong-ngomong, Jingjing akan datang menjemput kita, tahu? Kata Song Shiking. Ya, dia menunggu kita di pintu keluar bandara, kata Stephen Lin. Jangan beritahu dia semua yang terjadi di kota Sanyang, kata Song Shiking. Apa yang terjadi pada kita? Stephen Lin bertanya. Tidak, tidak. Song Shiking menggelengkan kepalanya berulang kali. Stephen Lin tersenyum dan berjalan menuju pintu keluar. Ketika dia datang ke pintu keluar, Stephen Lin melihat Yao Jing di kerumunan secara sekilas. Yao Jing tinggi dan ramping, mengenakan gaya dewi, berdiri di tengah orang banyak seperti peri independen. Melihat Stephen Lin dan Song Shiking berjalan keluar dari pintu keluar, Yao Jing berjalan dengan senyum dan tangan terbuka. Stephen Lin juga membuka tangannya dan berjalan menuju kekasihnya. Jarak antara keduanya semakin dekat dan dekat, akhirnya menjadi 0, dan kemudian angka negatif. Stephen Lin memandang Yao Jing yang berjalan melewatinya dengan heran, hanya untuk melihat Yao Jing memeluk Song Shiking dengan erat, wajahnya stik ke wajah. Shiking, aku merindukanmu sampai mati. Aku juga, Jingjing, aku juga merindukanmu. Kedua wanita itu saling berpelukan erat, menceritakan betapa mereka merindukan satu sama lain. Stephen Lin mengangkat tangannya dan menggaruk kepalanya karena malu, lalu meletakkan tangannya dan berdiri di samping. Setelah waktu yang lama, Yao Jing melepaskan tangannya, memandang Stephen Lin dan berkata, apa yang kamu lakukan berdiri di sana, pergi mengemudi. Petik 2. Ah, kamu juga tidak menyambutku. Stephen Lin bertanya dengan sedih. Kami akan menyambutmu kembali di malam hari, kata Yao Jing. Kembalilah di malam hari. Mata Stephen Lin langsung berbinar. Hei, itu sudah cukup untuk kalian berdua. Masih ada gadis lugu sepertiku di sini. Mengapa kamu tidak kembali di malam hari untuk menyambutmu? Apakah kamu berbaring di tempat tidur dengan kaki terbuka dan mengucapkan selamat datang? Tanya Song Shiking. Kamu bajingan kecil, apa yang kamu bicarakan, itu tidak cocok untuk anak seperti itu. Yao Jing berkata dengan marah. Huff, itu pasti yang aku katakan, tetapi kalian semua harus bergembira, dan cepat melahirkan bayi untuk aku mainkan. Kata Song Shiking. Tidak terserah kamu, ayo pergi. Yao Jing berkata, meraih tangan Song Shiking dan berjalan keluar, tangan yang lain mengeluarkan kunci dari sakunya dan melemparkannya ke Stephen Lin. Ketiganya berjalan di seberang jalan dan naik Bentley Stephen Lin, dan kemudian menuju ke pusat kota. Aku akan pergi ke perusahaan untuk berbicara dengan Dong Jian nanti. Aku akan kembali lagi nanti, kata Stephen Lin sambil mengemudi. Oke, kamu bisa melakukan halmu sendiri, kata Yao Jing. Stephen Lin mengendarai mobil ke lantai bawah perusahaan dan memarkirnya. Setelah itu, Audi yang mengikuti mobil Stephen Lin melaju di samping mereka dan berhenti, dan Li Sina turun dari mobil. Jangan mengendarai dua mobil, Sina, antarkan mereka untuk makan malam. Stephen Lin berkata kepada Li Sina. Ya, Li Sina mengangguk, mengambil kunci yang diserahkan Stephen Lin, membuka pintu pengemudi dan duduk, lalu mengusir Song Shiking dan Yao Jing. Stephen Lin berbalik dan berjalan ke lift grup Lin. Ketika dia datang ke kantornya, Stephen Lin bertemu dengan Dong Jian dan Wang Hai. Ketiganya duduk di sofa, dan Stephen Lin menjelaskan secara singkat apa yang telah dia lakukan di kota Sanyang. Bab 432. 3 aliansi di dataran tengah telah trauma, tetapi dengan ukuran Lin Chairong dan saya, tidak mungkin untuk memakan 3 aliansi. Jadi kita harus mendapatkan kerjasama dengan keluarga Lin di kota Sengki sesegera mungkin. Di dalam hal ini, 3 aliansi di dataran tengah setara dengan dikelilingi oleh saya, Lin Chairong, dan Lin Haitang,
mereka tidak memiliki jalan keluar selain jalan buntu, kata Stephen Lin. Wang Hai duduk di tepi, sedikit tertahan. Wang Hai selalu sibuk dengan urusan bisnis Stephen Lin. Dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam hegemoni, tetapi kali ini Stephen Lin secara khusus memintanya untuk datang dan mengatakan banyak hal rahasia, yang berarti bahwa dia telah memasuki Lin. Lingkaran dalam Stephen dengan setengah tubuhnya, jadi dia sangat gugup. Wang Hai, bagaimana menurutmu? Stephen Lin bertanya. Bos, Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam masalah ini. Wang Hai berkata sambil mempertimbangkan pernyataannya, jika proyek di kota Sanyang dapat berjalan dengan lancar, dampak pada 3 aliansi di dataran tengah akan terus menguap, yang akan lebih kondusif untuk beberapa tindakan Anda di masa depan. Petik 2. Anda benar, jadi saya meninggalkan seorang pria bernama Lian Tian di kota Sanyang. Pria itu adalah bawahan Lin Chairong, tetapi dia kalah dalam kompetisi untuk proyek dan ditendang oleh Lin Chairong. Saya melihatnya. Dia memiliki sedikit kemampuan, jadi saya mengambil alih. Tidak dapat disangkal bahwa Lin Chairong berpura-pura menendangnya, tetapi tidak peduli apa, dia harus menunjukkan prestasinya untuk membuktikan nilainya. Itu tergantung pada penampilannya, kata Stephen Lin. Setelah mendengarkan kata-kata Stephen Lin, Wang Hai berkata sambil tersenyum, Bos, kamu benar-benar tahu apa yang harus dilakukan dengan matamu. Petik 2. Itu tidak benar, atau aku tidak akan dapat menemukanmu. Stephen Lin berkata dengan sebuah senyuman. Aku tidak memuji diriku sendiri, kata Wang Hai. Kamu semua adalah bakat yang ditemukan olehku dan Dong Jian, dan aku selalu bangga padamu, kata Stephen Lin. Wang Hai menghangatkan hatinya dan berkata, aku selalu bangga bisa melakukan sesuatu untukmu. Petik 2. Kita semua saling membantu, kata Dong Jian. Stephen Lin mengangguk ke Wang Hai. Bos membuat bawahannya, dan bawahannya membantu bos. Hanya dengan cara ini yang sukses bisa lebih sukses. Stephen Lin mengobrol dengan Dong Jian dan yang lainnya untuk waktu yang lama, tentang masa kini dan masa depan. Untuk pertama kalinya, Wang Hai mengobrol dengan Stephen Lin begitu dalam, selain bersemangat, dia lebih emosional. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya mencapai level ini. Saat itu pukul 10 malam. Stephen Lin mengucapkan selamat tinggal pada Dong Jian dan Wang Hai, lalu memanggil Yao Jing saat turun. Ternyata ponsel Yao Jing telah dimatikan. Stephen Lin sedikit terkejut, karena ada bank daya seluler di mana-mana sekarang, dan dalam keadaan normal, ponsel tidak akan mati saat kehabisan daya. Stephen Lin menelepon Song Siking lagi, tetapi telepon Song Siking juga dimatikan. Stephen Lin langsung merasa ada yang tidak beres. Tepat saat hendak menelepon Li Sina menelepon. Tidak baik bos, saya pingsan. Nyonya dan Nona Song sudah pergi, kata Li Sina bersemangat di ujung telepon. Menjadi pingsan, apakah Anda melihat siapa yang memukulnya? Tanya Stephen Lin. Tidak, lawannya sangat kuat, tetapi saya dirobohkan dalam sekejap. Saya sekarang mencari istri saya dan Nona Song, kata Li Sina. Berapa lama? Stephen Lin bertanya. Saya pingsan sekitar setengah jam. Maaf bos, saya tidak melindungi istri saya, kata Li Sina meminta maaf. Setengah jam, sudah lama, Stephen Lin mengerutkan kening. Tiba-tiba, Stephen Lin ingat bahwa Song Siking memiliki perangkat penentuan posisi GPS yang dipasang sendiri. Begitu dia memikirkan ini, Stephen Lin dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan membuka perangkat lunak pelacakan. Akibatnya, Stephen Lin tertegun, lokasi Song Siking yang ditampilkan pada perangkat lunak sebenarnya tepat di sebelah vilanya di Phoenix Garden. Mungkinkah Yao Jing dan Song Siking kembali? Tapi itu tidak masuk akal, jika mereka kembali, mengapa Li Sina pingsan? Stephen Lin tidak punya waktu untuk memikirkannya, jadi dia dengan cepat turun, dan kemudian mengemudi ke arah rumah. Sepanjang perjalanan pulang, Stephen Lin memeriksa ponselnya dari waktu ke waktu dan menemukan bahwa posisi Song Siking tidak berubah.
Namun, setelah mengamati dengan cermat, Stephen Lin menemukan bahwa posisi Song Shiking tidak ada di rumahnya, seharusnya beberapa belasan dari rumahnya, beberapa meter dari lokasi. Dari segi lokasi seharusnya berada di villa yang bersebelahan dengan rumahnya. Jika dibaca dengan benar, lokasi tepatnya berada di villa milik Chen Yu. Stephen Lin mengendarai mobil ke komunitas, dan kemudian berhenti di depan villa Chen Yu. Pada saat ini, posisinya hanya belasan meter dari Song Shiking. Stephen Lin melihat ke rumah Chen Yu, di mana lampu menyala. Stephen Lin melepaskan taji tulang di tangannya, dan kemudian membunyikan bel pintu. Setelah bel pintu berdering sebentar, suara Chen Duo datang. "Stephen, apakah kamu ada hubungannya denganku malam ini? Aku ingin bertanya padamu, apakah kamu melihat istriku dan pacarnya?" kata Stephen Lin. Bel pintu terdiam sesaat, lalu berkata, "Aku tidak melihat mereka, ada apa? Apa terjadi sesuatu?" tanya Chen Yu. "Chen Yu, aku menganggapmu sebagai temanku," kata Stephen Lin. "Aku juga menganggapmu sebagai temanku," kata Chen Yu. "Jadi, jika kamu menangkap istriku dan sahabatnya, dan kamu menyerahkannya dengan selamat, aku akan meninggalkan masalah ini sendirian," kata Stephen Lin. "Kenapa kau meragukanku? Mengetahui nasibmu, kenapa aku harus menangkap istrimu dan sahabatnya?" tanya Chen Yu. "Karena kamu tidak ingin mengatakannya, maka aku hanya bisa masuk dan menemukannya sendiri." Stephen Lin berkata, mengulurkan tangan dan menekan pintu besi rumah Chen Yu, mendorongnya dengan keras. Dengan keras, pintu besi terbuka. "Mengetahui takdir, tidak baik bagimu untuk melakukan ini," kata Chen Yu. Stephen Lin tidak mengatakan apa-apa dan berjalan langsung ke rumah Chen Yu. Setelah melewati halaman, Stephen Lin sampai di pintu masuk utama rumah Chen Yu. Yang mengejutkan Stephen Lin, pintu rumah Chen Yu sudah terbuka. Stephen Lin masuk dan menemukan Chen Yu yang sedang duduk di ruang tamu. Chen Yudu memegang segelas anggur merah di tangannya, memandang Stephen Lin dan berkata, "Stephen, aku selalu mengagumimu, dan aku selalu ingin menjadi teman sejati denganmu. Aku seperti ini." Petik 2. Bagaimana dengan orang-orang? Stephen Lin bertanya terus terang. "Menurutmu mengapa mereka ada di sini bersamaku?" Chen Yu bertanya. Stephen Lin mengeluarkan ponselnya, yang merupakan titik merah dan peta. "Bagaimana mungkin?" Chen Duo mengerutkan kening dan berkata, "Saya telah menggunakan alat khusus untuk memindai istri Anda, tetapi tidak ada perangkat pemosisian di tubuhnya." Berbicara tentang ini, mata Chen Yu berbinar dan berkata, "Aku mengerti, istrimu tidak memiliki alat penentuan posisi, tetapi wanita di sampingnya memilikinya. Jadi, kamu menangkapnya," kata Stephen Lin. "Aku tidak menyangka akan ada masalah di sini. Tujuan awalku hanyalah istrimu, tetapi wanita di sebelahnya juga sangat baik, jadi aku membawanya. Aku pikir itu berdasarkan seberapa banyak kamu hargai istrimu, seharusnya istrimu juga akan memasang alat pemosisi, jadi aku hanya memindai istrimu, tapi aku tidak menyangka yang memasang alat pemosisi itu sebenarnya adalah sahabatnya. Satu gerakan yang salah, dan seluruh permainan hilang, hei." Chen Yu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Biarkan aku pergi, jika tebakanku benar. Kamu telah melakukan semua kasus penghilangan dalam beberapa tahun terakhir, kan?" Stephen Lin bertanya. "Ya." Petik 2. Chen Duo mengangguk dan berkata, "Di mataku, hanya ada satu hal di dunia ini yang bisa disebut seni. Karya seni, yaitu wanita. Setiap wanita memiliki karakteristiknya sendiri. Karakteristik ini menarik, jadi saya suka mengumpulkan wanita, membuat mereka terlihat seperti yang saya suka, dan menjaga mereka di sisi saya selamanya. Sekarang Anda telah menemukan segalanya hari ini, ikut saya untuk melihat beberapa karya seni saya. Aku tidak punya waktu, jadi serahkan saja istriku dan sahabatnya." Stephen Lin berkata, "Mereka dengan karya seni saya, jangan khawatir, mereka aman, mereka hanya sedikit ketakutan," kata Chen Yu. Minum anggur merah di gelas,
lalu bangkit dan berjalan ke samping. Saat ini, Stephen Lin tidak tahu di mana Yao Jing dan yang lainnya terkunci, jadi dia segera mengikuti. Chen Yu mengambil Stephen Lin berjalan ke halaman belakang. Ada banyak tanaman yang tumbuh di halaman belakang, kebanyakan adalah bunga. Menanam bunga dapat menghindari bau anjing polisi. Chen Yu menjelaskan. Stephen Lin sedikit mengernyit. Chen Yu tahu bahwa dia sangat kuat. Menurut alasannya, Chen Yu tidak bisa begitu tenang. Alasan mengapa seseorang tenang adalah karena dia memiliki segalanya di bawah kendali. Apakah Chen Yu memiliki kartu untuk berurusan dengannya? Atau apakah Chen Yu mengakui pengacara? Tapi sepertinya tidak. Chen Yu berjalan ke tengah halaman, dan kemudian mencabut tanaman tertentu. Setelah itu, celah dibuat terbuka di tengah halaman, dan langkah ke bawah muncul. Di depan Stephen Lin. "Ikuti aku," kata Chen Yu, dan berjalan ke bawah. Stephen Lin mengikuti Chen Yu dan berjalan ke bawah. Tangga turun sekitar 10 meter, dan kemudian ada lorong depan di depan mereka berdua, dan mereka terus berjalan sejauh 10 meter. Di kejauhan, bagian depan lorong tiba-tiba terbuka. Sebuah ruang bawah tanah muncul di depan Stephen Lin. Ruang bawah tanah itu dihiasi dengan pesona klasik, dengan sofa di tengah, karpet di lantai, dan beberapa lemari menempel di dinding. Beberapa dari lemari menaruh buku, beberapa menaruh anggur, dan beberapa biarkan orang. Melihat orang-orang ini, murid Stephen Lin tiba-tiba menyusut. Ada 4 lemari secara total, dan di masing-masing dari 4 lemari berdiri seorang wanita, dan setiap wanita tidak memiliki jejak rambutnya. Mereka memiliki ekspresi yang berbeda dan postur yang berbeda, masing-masing dari mereka menunjukkan keindahan yang aneh, dan yang paling mengejutkan adalah tidak ada satupun dari orang-orang ini yang memiliki nafas kehidupan pada mereka. Mereka semua mati, dan itu telah diproses dengan beberapa metode yang tidak diketahui, menjaga penampilan orang yang hidup. Dan keempat orang ini adalah 4 orang di villa yang telah hilang selama bertahun-tahun. Bab 433, ini adalah 4 karya seni saya. Chen Yu berjalan ke kabinet pertama sambil tersenyum, mengulurkan tangan dan menekan tombol di kabinet. Kabinet dibuka langsung, dan Chen Yu meletakkan tangannya di kaki wanita di kabinet dan berkata, "Kaki wanita ini adalah kaki terindah yang pernah saya lihat dalam hidup saya, jadi fitur paling menonjol dari karya seni ini adalah kakinya. Aku, jangan buang waktumu, beritahu aku di mana istriku, atau aku akan membunuhmu." Stephen Lin berkata dengan wajah gelap, niat membunuh keluar dari tubuhnya, membuat orang merasa ngeri. "Bunuh aku, istrimu, dan sahabat istrimu akan mati. Aku tidak ingin orang lain mengganggu ketika aku berbicara, terutama ketika aku memperkenalkan karya seniku," kata Chen Yu dengan senyum aneh. Stephen Lin mengerutkan kening. Dia tidak melihat Yao Jing dan Song Siking di ruang bawah tanah ini, yang membuatnya sangat pasif. Dia tidak berani melakukan apapun pada Chen Yu. Jika Chen Yu menjadi gila dan membunuh Yao Jing dan yang lainnya, lalu Lin tahu nasibnya dan sangat menyesalinya. Melihat Stephen Lin tidak berbicara, Chen Yu melanjutkan, "Untuk menonjolkan kakinya, saya mendorong bagian atas tubuhnya sedikit ke belakang, sehingga dari sudut pandang kami, kakinya akan terlihat lebih baik dari biasanya. Lebih lama. Lihat, bukankah itu sangat bagus?" Petik 2. "Kamu cabul," kata Stephen Lin. Senyum aneh lainnya muncul di wajah Chen Yu, dan kemudian dia berjalan ke depan kabinet kedua, membuka kabinet dan berkata, "Hal yang paling indah tentang karya seni ini adalah bokong pada." Saat ini, Chen Yu bagaikan seorang salesman, satu persatu ia memperkenalkan karya seni yang dipujanya ini. Setiap wanita memiliki ciri khasnya masing-masing, dan justru karena ciri itulah para wanita ini menjadi cita-citanya. Dari mulut Chen Duo, Stephen Lin merasakan ketidakpedulian yang nyata terhadap kehidupan. Di matanya, wanita adalah karya seni tanpa apa yang disebut nilai kehidupan.
Saya selalu mengejar hidup saya dengan mencari karya seni yang unik. Saya tidak pernah percaya bahwa ada wanita yang benar-benar sempurna di dunia ini sampai saya melihat istri Anda. Chen Yu memperkenalkan semua setelah karya seni, percakapan beralih ke Yao Jing. Di mana dia? Stephen Lin bertanya. Dia, di sini, kata Chen Yu, mengangkat tangannya untuk menepuk dinding. Dinding retak terbuka, dan silinder transparan besar muncul di depan Stephen Lin. Silinder itu diisi dengan cairan transparan, dan Yao Jing dan Song Shiking berada di dalam silinder pada saat yang sama. Keduanya mengenakan masker pernapasan di wajah mereka. Kesadaran mereka sangat jelas. Ketika mereka melihat Stephen Lin, mereka bersemangat. Mengalahkan dinding barel. Biarkan mereka pergi, aku akan membiarkanmu keluar dari sini, kata Stephen Lin. Kau tahu itu tidak mungkin, aku telah mengejar tubuh wanita paling sempurna sepanjang hidupku, dan sekarang aku akhirnya bertemu. Aku akan menggunakan dua orang ini untuk membuat sebuah karya yang menumbangkan tradisi. Karya ini bukan lagi hanya itu. Hanya satu orang, tetapi dua orang. Chen Duo mengoceh tentang idenya, tetapi dia tampaknya tidak melihat bahwa kaki Stephen Lin sudah mengumpulkan kekuatan. Kombinasi dua orang, satu sempurna, yang lain mendekati sempurna, dan yang mendekati sempurna berfungsi sebagai foil. Chen Yu terus berbicara. Pada saat ini, Stephen Lin akhirnya bergerak. Kekuatan mengerikan meletus di bawah kaki Stephen Lin secara instan, dan seluruh orang bergegas menuju mangsanya, Chen Yu, seperti seekor citah. Memanggil, tinju berat meraung, langsung ke wajah Chen Duo. Chen Yu tampaknya tenggelam dalam dunianya, sama sekali tidak menyadari bahwa Stephen Lin telah datang kepadanya. Ledakan, suara teredam. Pipi Chen Duo ditinju oleh Stephen Lin, dan seluruh orang terbang keluar dari samping, menabrak salah satu lemari, dan langsung menghancurkan kabinet, dan wanita di kabinet itu seperti pasta kertas di bawah dampaknya. Itu robek menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya sekaligus, dan bersama-sama dengan puing-puing kabinet, surplus lama terkubur. Dengan satu pukulan, Chen Yudu dipukul, dan Stephen Lin bergegas ke depan silinder. Di dalam silinder, Yao Jing dan Song Shiking memandangnya dengan penuh semangat. Jangan takut, aku akan segera menyelamatkanmu, kata Stephen Lin, mengangkat tinjunya dan meledakkannya ke arah silinder. Ledakan. Dengan dentuman keras, silinder bergetar, tetapi dinding silinder tetap utuh. Ini membuat Stephen Lin sedikit terkejut. Pukulannya harus merobohkan bahkan dinding. Silinder ini, yang tampak seperti kaca, ternyata bukan apa-apa. Stephen Lin tidak ragu-ragu, mengeluarkan taji tulang, membuka 3 pintu, dan kemudian menyerang dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan mengerikan dari 3 pintu menghantam silinder, dan seluruh silinder bergetar hebat, dan bahkan cairan di dalamnya jatuh. Retakan akhirnya muncul di silinder. Stephen Lin sangat gembira. Tepat ketika dia akan meninju lagi, Yao Jing dan Song Shiking di ember menunjuk dengan panik ke belakang Stephen Lin. Stephen Lin melihat ke belakang dan melihat Chen Duo perlahan berdiri di reruntuhan di belakangnya. Wajah ekstra Chen tenggelam, dan retakan muncul. Masker kulit manusia. Stephen Lin sedikit ngeri. Dia tidak pernah mengetahui bahwa Chen Yu mengenakan topeng kulit manusia, karena tidak ada jejak topeng kulit manusia di fitur wajahnya. Apakah kamu ingin menghancurkan kreasi artistikku, Stephen? Ini salah. Kamu tidak akan pernah bisa menghentikan pengejaran seorang seniman terhadap seni, kata Chen Yu, merogoh sakunya dan mengeluarkan remote control. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Chen Yu, reaksi pertama Stephen Lin adalah bergegas ke Chen Yu. 3 pintu terbuka, menyebabkan kecepatan Stephen Lin langsung melonjak hingga ekstrim. Namun, kecepatan tangan ekstra Chen lebih cepat. Dia menekan tombol pada remote di tangannya. Tidak ada ledakan, tidak ada apa-apa, semuanya sama seperti saat tidak ditekan. Stephen Lin bergegas di depan Chen Yu, dan tangannya berubah menjadi 10.000 petir, membanting Chen Yu,
dan masing-masing tinju berisi kekuatan yang cukup untuk merobohkan Wukong kelas 10 umum. Tapi, yang membuat Stephen Lin takut adalah Chen Yu berhasil menghindari setiap pukulan berat darinya dengan tenang. Ini adalah pertama kalinya Lin Zi bertemu seseorang yang bisa menghadapinya dengan begitu tenang setelah dia meninggalkan medan perang di luar wilayah. Pada saat ini, 3 pintunya jauh lebih kuat daripada 3 pintu di medan perang ekstrateritorial. Memanggil. Semburan udara terdengar. Stephen Lin tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali, dan terkena sapuan kaki dari Chen Yu yang tidak tahu dari mana asalnya. Seluruh orang melesat ke samping seperti bola meriam. Lubang yang dalam. Dengan keras, Stephen Lin berlari keluar dari reruntuhan. Kesenjangan di antara kita terlalu besar, kata Chen Yu sambil melangkah maju ke Stephen Lin. Stephen Lin terkejut, kecepatan Chen Yu ini lebih cepat daripada kecepatannya membuka 3 pintu, saya tidak tahu berapa banyak. Ledakan. Chen Duo menendang Stephen Lin lagi dan menendang Stephen Lin keluar dari tubuh. Ledakan. Stephen Lin merobohkan dinding lain. Di generasi yang lebih muda, kamu memang seorang pemimpin, tapi, dibandingkan denganku, kamu tidak bisa. Chen Yu menggelengkan kepalanya. Di reruntuhan, tubuh bungkuk perlahan berdiri. Tubuh ini benar-benar berbeda dari tubuh Stephen Lin sebelumnya. Stephen Lin sebelumnya memiliki tubuh yang tinggi dan lurus, tetapi tubuh ini membungkuk seperti orang tua yang akan mati, dan seluruh bagian belakang tulang belakang sangat bengkok. Pasir jatuh dari tubuh orang itu, dan di balik pasir, sepasang mata penuh keheningan menatap Chen Yu. Hah, ekspresi sedikit terkejut muncul di wajah Chen Duo. Matilah. Suara rendah dan kasar datang dari tubuh yang bungkuk, seperti embusan yang patah. Apa ini kemampuan khusus apa? Chen Duo memandang orang di depannya dengan curiga. Wajah orang di depannya tidak banyak berubah, dan dia masih terlihat seperti Stephen Lin, tetapi tingginya hanya 2/3 dari yang sebelumnya. Keseluruhan orang itu tampak sangat aneh. Stephen Lin berjalan menuju Chen Yu. Setiap langkah di tanah disertai dengan suara napas yang sedikit dalam. Pada saat ini, Chen Yu tiba-tiba merasakan telepon di sakunya bergetar. Saya pikir Anda harus melihatnya lebih dari saya saat ini, istri Anda. Chen Duo menunjuk ke silinder tidak jauh. Mata acuh tak acuh Stephen Lin menatap silinder. Cairan transparan di dalam silinder benar-benar mengeras saat ini. Yao Jing dan Song Siking terpaku dan melebar. Mata tertutup, tubuhnya tetap berjuang postur, tetapi tidak ada gerakan sama sekali. Lutut Stephen Lin sedikit ditekuk, dan dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Boom! Tanah bergetar hebat, dan kemudian Stephen Lin datang ke tepi silinder. Dia meninju itu mendarat di dinding tabung. Suara keras. Dinding tabung pecah tanah. Pupil Chen Yu di kejauhan sedikit menyusut, seolah-olah dia dikejutkan oleh gerakan Stephen Lin. Melihat menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh ke Yao Jing dan Song Siking yang berada di dalam cairan tiba-tiba terbangun. Mata Yao Jing pulih, dan yang pertama dia melihat Stephen Lin di depannya. Namun, Stephen Lin pada saat ini waktu benar-benar berbeda dari Stephen Lin sebelumnya. Stephen Lin sebelumnya tingginya hampir 1,8 meter dan memiliki tubuh yang tinggi dan lurus. Sekarang Stephen Lin hanya setinggi 1,5 meter. Ketika bagian belakang melengkung, Anda dapat dengan jelas melihat bahwa tulang-tulangnya bagian belakang ditekan ke kulit bagian belakang, yang terlihat seperti bagian belakang Spinosaurus. Tahu, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Yao Jing bertanya dengan ngeri. Stephen Lin tersenyum sedih dan berkata, ketika aku membunuh Chen Yu, aku akan mengirimmu kembali. Petik 2. Setelah berbicara, Stephen Lin berbalik dan melihat ke tempat Chen Yu berdiri sebelumnya. Melihat ini, Stephen Lin tercengang. Chen Duo telah menghilang. Stephen Lin melihat sekeliling, tidak ada orang hidup lain di seluruh ruang bawah tanah kecuali dia dan Yao Jing dan Song Jialing. Stephen Lin mengerutkan kening,
berbalik untuk melihat Yao Jing dan berkata, "Ayo, keluar denganku." Petik 2. Oke, oke. Yao Jing tergagap. Stephen Lin tetap diam dan berjalan di depan Yao Jing dan Song Shiking. Yao Jing dan Song Shiking menatap punggung Stephen Lin dan tetap diam. Bab 434. Kembali ke tanah, Stephen Lin berhenti. Yao Jing mengambil beberapa langkah ke sisi Stephen Lin dan bertanya, "Kamu, apa yang terjadi denganmu?" "Ada harga," kata Stephen Lin. "Harganya? Berapa harganya?" tanya Yao Jing. Stephen Lin menggelengkan kepalanya, tidak menjawab pertanyaan Yao Jing, tetapi berjalan maju. "Mau kemana?" Yao Jing mengejarnya, meraih tangan Stephen Lin dan bertanya. "Mari kita berpisah," kata Stephen Lin. "Kenapa?" tanya Yao Jing curiga. "Ini aku yang sebenarnya. Aku seperti ini menjijikkan dan menjijikkan. Jika aku tetap di sisimu seperti ini, bisakah kamu tidur nyenyak?" Stephen Lin bertanya. "Kenapa kamu tidak bisa tidur? Lagi pula kamu adalah suamiku, kan?" kata Yao Jing. "Jangan membohongi dirimu sendiri, dan jangan berbohong padaku. Aku tahu betapa buruknya aku. Aku tidak akan menyalahkanmu. Itu sifat manusia." Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berencana untuk melanjutkan. Yao Jing mengambil beberapa langkah untuk menghalangi jalan Stephen Lin, dan kemudian menamparkan Stephen Lin langsung di wajahnya, membuat Stephen Lin sedikit terpana. "Stephen Lin, menurutmu siapa aku?" Yao Jing. "Apakah hanya karena penampilanmu aku mencintaimu? Mengapa kamu menganggapku begitu dangkal?" Yao Jing berkata dengan marah. "Tapi aku benar-benar menjijikkan seperti ini," kata Stephen Lin. "Saya tidak mengizinkan Anda mengatakan itu tentang diri Anda, meskipun saya tidak tahu mengapa Anda seperti ini, tetapi saya tahu bahwa Anda harus seperti ini karena Anda ingin menyelamatkan saya." "Stephen Lin, Anda adalah suami saya, kami telah bersumpah bahwa tidak peduli apa kemiskinan, penyakit, penderitaan, kita semua harus bersama. Mengapa Anda membiarkan saya terpisah dari Anda sekarang? Mengapa Anda?" Yao Jing bertanya. Stephen Lin terdiam. Dia pernah diejek dan dibenci oleh banyak orang karena penampilannya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Yao Jing akan mengatakan kata-kata seperti itu ketika dia melihatnya seperti ini. Yao Jing membuka tangannya dan memeluk Stephen Lin. "Setahuku, tidak peduli apa jadinya kamu adalah suamiku. Kamu tidak diizinkan berbicara tentang perpisahan di masa depan. Jika kamu terlalu banyak membicarakannya, bagaimana jika suatu hari itu akan menjadi kenyataan?" Yao Jing berkata sambil terisak. Pada saat ini, Stephen Lin jauh lebih pendek dari Yao Jing. Dia ragu-ragu mengangkat tangannya yang kasar, mengitari punggung Yao Jing, dan memeluk Yao Jing dengan lembut. Tidak jauh, Song Shiking menyaksikan adegan ini dengan perasaan campur aduk. "Saya baru saja keluar dari bahaya dan diberi makan makanan anjing seteguk besar. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hati saya. Saya harus mempertahankan keadaan ini selama beberapa hari," kata Stephen Lin dengan suara rendah. "Bahkan jika seperti ini seumur hidup, aku tidak akan membencimu," kata Yao Jing. Hati Stephen Lin yang biasanya dingin akhirnya dihangatkan oleh Yao Jing saat ini. Stephen Lin memeluk Yao Jing dengan erat dan berbisik, "Terima kasih." Petik 2. "Aku harus berterima kasih, kamu menyelamatkanku," Yao Jing berkata dengan lembut. Batuk-batuk, Song Shiking berjalan dari belakang dan berkata, "Meskipun adegan ini sangat menyentuh, sepertinya ini bukan waktunya untuk berbicara tentang cinta." Petik 2. "Ayo pergi, pulang," kata Stephen Lin. "Apakah kamu tidak akan memanggil polisi?" Yao Jing bertanya. "Jika saya memanggil polisi, Chen Yu tidak ada di sana." "Saya tidak tahu. Saya tidak dapat melihat orang seperti ini sekarang. Tidak akan lama bagi orang untuk mengetahuinya di sini. Secara alami, seseorang akan memanggil polisi," kata Stephen Lin. "Di mana Chen Yu? Kemana dia pergi? Bagaimana dia bisa seperti itu?"
Tanya Yao Jing. Aku juga tidak tahu. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Dia mampu sepenuhnya menekan pembuka 3 pintu. Dia pasti yang terkuat di negara naga. Keeksentrikan tubuh wanita. Dalam kegelapan, ketiganya kembali ke villa bersama. Apa yang terjadi di sini? Yao Jing dan Song Shiking memandang Stephen Lin dengan curiga. Stephen Lin sedang duduk di sofa, karena dia membungkuk, seluruh orang tampak seperti bola. Bertahun-tahun yang lalu, saya menderita trauma parah, dan banyak tulang di tubuh saya tidak dapat digunakan, termasuk tulang belakang saya, kata Stephen Lin. Jadi apa? Tanya Yao Jing. Secara kebetulan, saya mendapat satu set kerangka buatan. Tulang punggung yang Anda lihat sekarang adalah bagian dari kerangka buatan, kata Stephen Lin. Begitulah. Song Shiking tiba-tiba menyadari dan berkata, jadi kamu melakukan ini sekarang karena kerangka buatan ini rusak. Iya. Stephen Lin mengangguk, aku butuh waktu lama untuk membiarkannya itu akan diperbaiki otomatis. Petik 2. Dimengerti. Song Shiking mengangguk dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun tentang ini rahasia kita bertiga. Jika rusak, ini pasti banyak luka. Tanda tanya. Untuk mengubah satu set tulang belakang menjadi tubuh, rasa sakit macam apa yang harus ditanggungnya? Yao Jing mengulurkan tangannya dengan kasihan dan menyentuh punggung Stephen Lin. Tulang belakang buatan sangat dingin. Itu semua di masa lalu, kata Stephen Lin. Apakah kamu merasa sangat tidak nyaman sekarang? Yao Jing bertanya. Tidak apa-apa, akan lebih baik jika saya berbaring. Saya akan kembali ke kamar saya dan berbaring. Ini akan memakan waktu sekitar 3 hari untuk pulih, kata Stephen Lin. Aku akan kembali bersamamu, Shiking, kamu harus tinggal bersama kami di malam hari. Lagi pula, kamu harus memiliki beberapa orang lagi untuk merasa nyaman, kata Yao Jing. Iya, Song Shiking mengangguk, dia sudah lama ketakutan, dan bahkan jika dia disuruh kembali tidur malam ini, dia tidak akan kembali. Yao Jing membantu Stephen Lin kembali ke kamar. Apakah punggungmu sakit? Yao Jing bertanya dengan khawatir. Sebenarnya, itu tidak sakit sama sekali, dan itu sangat nyaman, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah kerangkamu rusak? Yao Jing bertanya dengan curiga. Tidak, saya hanya tidak ingin Song Shiking tahu terlalu banyak. Sebenarnya, ini hanya mode tempur dari set kerangka buatan ini. Set kerangka buatan ini memiliki beberapa mode pertempuran. Ketika mode pertempuran yang berbeda diaktifkan, berbeda status akan muncul. Stephen Lin menjelaskan. Lalu kenapa kamu tidak kembali? Tanya Yao Jing. Setelah mode saat ini diaktifkan, itu akan tetap dalam keadaan ini untuk waktu yang lama, dan secara otomatis akan pulih setelah 3 hari. Saya tidak bisa membuatnya pulih, kata Stephen Lin. Apakah kamu kuat dalam keadaan ini? Apakah kamu lebih kuat dari sebelumnya? Tanya Yao Jing. Luar biasa. Stephen Lin mengangguk. Keadaan saat ini adalah keadaan membuka 4 pintu. Efek sampingnya berbeda dari 3 pintu. Setelah membuka pintu keempat, dia akan berada dalam keadaan membungkuk ini untuk waktu yang lama. Ini adalah keadaan yang paling sering ditunjukkan kepada orang-orang. Saat itu, dia sedang membungkuk dan mengenakan topeng. Banyak orang mengira dia sudah tua, padahal dia baru berusia 20-an. Dalam keadaan ini, dia adalah tiran di medan perang ekstrateritorial, kekuatannya sangat kuat sehingga banyak orang di medan perang ekstrateritorial putus asa. Sungguh, apakah itu sangat kuat? Yao Jing tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih tangan Stephen Lin, meletakkannya di pinggangnya. Stephen Lin tertegun sejenak, dan Yao Jing membungkuk ke telinganya. Suamiku, selain bersikap baik pada orang jahat, bisakah kamu sedikit lebih serius padaku malam ini? Yao Jing bertanya. Mendengar ini, Stephen Lin tahu apa maksud Yao Jing, bahkan jika dia mati otak, dia menatap Yao Jing dengan heran, seolah dia tidak percaya Yao Jing akan mengucapkan kata-kata ini. Bagaimana menurutmu?
Stephen Lin bertanya. Apakah kamu tahu apa yang aku pikirkan ketika aku terkunci di dalam silinder itu, kekurangan oksigen, dipenjara oleh hal-hal itu, dan tidak bisa bergerak? Yao Jing bertanya. Aku tidak tahu. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Aku sedang berpikir, kenapa aku tidak benar-benar menjadi wanitamu lebih awal, kata Yao Jing. Mengapa menurutmu begitu? Stephen Lin bertanya. Aku juga tidak tahu. Petik 2. Yao Jing menggelengkan kepalanya dan berkata, aku benar-benar berpikir aku akan mati. Aku hampir kehilangan kesadaran. Gambar terakhir yang muncul di pikiranku adalah ketika kamu dan aku bertukar cincin kawin. Kamu bilang padaku kau akan melindungiku dan mencintaiku seumur hidupmu, suamiku. Aku benar-benar takut barusan. Aku takut aku akan meninggalkan dunia ini seperti ini, dan aku takut aku tidak akan bisa meninggalkan apapun di sisimu. Jadi aku tiba-tiba mengerti, hidup ini sangat singkat. Aku tidak tahu kapan kecelakaan itu akan datang, sementara aku masih bisa menyentuhmu dan merasakanmu. Sekarang, aku akan memberimu hal-hal terpentingku, sehingga bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyesalinya. Apakah kamu benar-benar memikirkannya? Apakah hanya aku sekarang? Stephen Lin bertanya dengan serius. Ada apa denganmu? Mungkinkah kamu tidak bisa melakukan ini? Yao Jing bertanya. Saya tidak bisa melakukannya. Anak muda, saya akan memberi Anda kesempatan untuk mengambil kembali apa yang baru saja Anda katakan. Jika tidak, saya harus bersembunyi di rumah selama 3 hari, dan Anda harus berbaring di rumah selama 3 hari. Stephen Lin berkata dengan dingin. Jika bukan tidak mungkin, jangan banyak bertanya, kata Yao Jing. Stephen Lin mencibir, mengangkat pinggang Yao Jing, dan melemparkannya ke tempat tidur. Yao Jing dengan malu-malu bersembunyi di bawah selimut dan berkata, matikan lampu. Petik 2. Apapun lampu yang dimatikan, aku hanya ingin menyalakan lampu agar aku bisa melihat lebih jelas. Stephen Lin berkata dan melompat ke tempat tidur. Jangan lihat tubuhnya yang bungkuk, gerakan ini sangat fleksibel. Kamu terlalu buruk, kata Yao Jing, menyembunyikan seluruh tubuhnya di bawah selimut. Stephen Lin menarik selimut dan masuk. Cahaya musim semi yang menawan memancar dari selimut. Stephen Lin dan Yao Jing menjadi suami istri sejati dengan cara ini. Tidak ada yang mengira bahwa Chen Yu akan menjadi kesempatan bagi dua orang. Pada saat ini, Chen Yu sudah duduk di mobil berkecepatan tinggi. Sayang sekali, saya menerima berita tentang pertemuan saat ini. Chen Duo menghela nafas dengan menyesal dan berkata pada dirinya sendiri, Stephen Lin, kamu benar-benar keberadaan yang tidak terduga. Mengapa kamu tidak ada di tanah kerajaan naga sebelumnya? Aku pernah mendengar tentangmu, seberapa kuat kamu dalam keadaan terakhirmu. Jika itu tidak cukup kuat, maka kamu tidak dapat mempertahankan istrimu. Dengan keras, topeng kulit manusia di wajah Chen Yu pecah dan jatuh ke tanah. Wajah pucat muncul di balik topeng kulit manusia. Bab 435. Keesokan harinya, matahari bersinar melalui jendela layar ke kamar Stephen Lin. Di tempat tidur, Lindsay membungkuk, seperti janin yang meringkuk di rahim ibunya. Tempat di mana tulang punggungnya disanggah masih sangat mencolok. Yao Jing sudah bangun dan duduk di depan cermin dan berpakaian. Setelah malam berawan dan hujan, Yao Jing benar-benar berubah dari seorang gadis menjadi seorang wanita. Tidak ada perubahan dalam penampilannya, tetapi aura di tubuhnya berubah. Dia menjadi malas dan dewasa, seperti mawar yang mekar dalam semalam. Yao Jing hanya mengenakan piyama sutra, dan piyama itu samar-samar transparan. Melihat dari belakang, Anda bisa melihat punggung yang indah. Dia memiringkan kepalanya, memegang sisir tanduk, dan dengan malas menyisir rambut di kepalanya yang acak-acakan oleh angin musim semi tadi malam. Meskipun dilempar sepanjang malam, rambutnya masih sehalus sutra. Pada saat ini, sirene terdengar di luar jendela. Yao Jing bangkit dan berjalan ke sisi tempat tidur dan melihat keluar jendela. Beberapa mobil polisi diparkir di depan pintu rumah Chen Yu.
Memikirkannya, seseorang seharusnya menemukan ruang bawah tanah Chen Yu. Sebuah kasus yang belum terpecahkan selama bertahun-tahun seharusnya bisa membuahkan hasil hari ini. Yao Jing merasa sangat bahagia, karena dia hampir menjadi orang di dalam lemari, dan alasan mengapa dia hampir sampai adalah karena suaminya yang sangat kuat. Berpikir menjadi begitu kuat, wajah Yao Jing tak terkendali muncul dua memerah. Dia tersenyum, seolah-olah dia sudah mabuk. Stephen Lin, yang berada di tempat tidur, tiba-tiba bergerak, lalu berbalik dan duduk. Dia membungkuk, seperti dia beberapa dekade lebih tua, tetapi dia memiliki senyum memabukkan di wajahnya. "Kamu mau sarapan apa?" tanya Yao Jing. "Makan kamu," kata Stephen Lin. Yao Jing tersenyum menawan dan bertanya, "Apakah kamu tidak kenyang tadi malam? Jika kamu tidak bisa makan cukup, kamu tidak akan pernah cukup makan, kamu sangat lapar," kata Stephen Lin. "Aku benci, aku akan memasak sarapan untukmu. Siking juga harus bangun." "Ngomong-ngomong, polisi sudah pergi ke rumah Chen Yu," kata Yao Jing. Stephen Lin bangkit dari tempat tidur, berjalan ke jendela dan melihat keluar, dan menemukan bahwa ada beberapa mobil polisi yang diparkir di depan rumah Chen Yu. Stephen Lin sedikit mengernyit, jelas, Chen Yu bukan Chen Yu. Ada orang seperti Chen Yu di kota Haixia, tetapi Stephen Lin curiga bahwa orang yang tinggal di sebelah rumah mereka sebelumnya bukanlah Chen Yu yang sebenarnya, mungkin seseorang yang berpura-pura menjadi identitasnya. Stephen Lin pernah menyelidiki Chen Yu berasal dari kota Selat, dan lintasan hidupnya hampir semua di kota Selat. Penampilannya di semua dokumen mirip dengan penampilan semalam, dan kemarin pria itu mengenakan topeng. Itu adalah untuk mengatakan, orang itu berpura-pura menjadi Chen Yu, dan tinggal di kota Selat selama setidaknya 2 tahun sebagai Chen Yu. Sekarang setelah urusan Chen Duo terungkap, tidak hanya polisi, tetapi bahkan klan naga akan memburu Chen Duo melalui berbagai saluran. Tidak mungkin Chen Duo akan kembali ke kota Selat lagi, jadi Stephen Lin tidak terlalu khawatir tentang Yao Jing. Keamanan. Namun, setelah mengalami hal seperti itu, Stephen Lin menemukan bahwa Li Sina masih sedikit tidak mencukupi. Dengan kebangkitannya, level lawan yang dia hubungi juga semakin tinggi. Pada awalnya, para pejuang sangat baik. Kemudian, Wu Qing bukan apa-apa. Setelah itu, Wu Wang tampaknya sama. Meskipun Li Sina memiliki kualifikasi tinggi, kekuatannya juga sangat kuat, tetapi sudah cukup sulit untuk menghadapi lawan Stephen Lin pada tahap ini. Stephen Lin berdiri di dekat jendela dan merenung lama, tentang Li Sina dan tentang Chen Yu. Lantai bawah di dapur. Yao Jing sedang memasak, sementara Lin Waner berdiri di samping tempat tidur berlatih gerakan yang diajarkan oleh Stephen Lin. Song Siking berjalan ke arah Yao Jing sambil menyikat giginya, dan bertanya, "Apa yang enak dimakan pagi ini?" "Bacon, ham, telur rebus, dan susu gandum," kata Yao Jing. "Oh." Song Siking mendengus, lalu memiringkan kepalanya untuk melihat Yao Jing. "Apa yang kamu lihat?" Yao Jing sedikit bingung dengan pemandangan itu, dan bertanya dengan nada yang tidak wajar. "Diam-diam, aku merasa kamu telah berubah," kata Song Siking dengan serius. "Aku sudah berubah. Bagaimana mungkin? Ini hanya 1 malam," kata Yao Jing Qiang dengan tenang. "Aku tidak tahu kenapa, rasanya seperti kamu telah berubah, dan seleramu telah berubah." Song Siking mengerutkan kening dan cemberut, hanya menatap Yao Jing. "Berpikir terlalu banyak, pergi berkumur, dan bersiap untuk makan," kata Yao Jing. Song Siking mendengus dan berbalik untuk pergi. Ketika Song Siking kembali dari menyikat giginya, meja sarapan sudah siap. Stephen Lin tidak muncul, mengatakan bahwa dia takut menakut-nakuti Lin Waner. Yao Jing secara khusus mengantarkan sarapan untuk Stephen Lin, dan kemudian kembali ke restoran untuk makan malam. "Kamu terlihat feminin," tiba-tiba Song Siking berkata. "Saya seorang wanita, jadi tentu saja saya feminin," kata Yao Jing.
Tidak, itu bukan feminitas biasa. Song Shiking menggelengkan kepalanya, mencondongkan tubuh ke sisi Yao Jing, dan berkata dengan suara rendah, katakan dengan jujur, ada apa dengan keluargamu? Tidak, Yao diam-diam menggelengkan kepalanya. Benarkah? Tanya Song Shiking. Tidak, Yao Jing terus menggelengkan kepalanya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak mendengar suara tadi malam, dan aku masih memakainya? Aku sengaja mengatakan bahwa aku mencium perubahan di tubuhmu, hanya untuk melihat apakah kamu akan mengakuinya sendiri, tapi aku tidak berharap kamu mengakuinya. Jing, bagaimana kamu bisa berbohong? Kamu sangat mengecewakanku. Song Shiking menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Bibi Song, di mana Bibi Yao berbohong? Lin Waner memiringkan kepalanya dan bertanya dengan bingung. Jangan banyak bertanya tentang orang dewasa dan anak-anak. Yao Jing dan Song Shiking berkata bersamaan. Oh, Lin Waner menundukkan kepalanya dengan patuh. Selamat, Jing. Song Shiking mengulurkan tangannya dan mencubit wajah Yao Jing dengan penuh emosi, dan berkata, setelah bertahun-tahun, aku telah melihatmu berubah dari seorang gadis kecil menjadi seorang gadis, dan kemudian tumbuh sedikit demi sedikit menjadi seorang wanita, menjadi seorang istri lagi, dan akhirnya mengambil langkah itu. Aku sangat bahagia untukmu. Petik 2. Kamu juga harus menemukan kebahagiaanmu sendiri dengan cepat. Yao Jing meraih tangan Song Shiking dan berkata dengan lembut. Aku. Song Shiking tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Punggung Stephen Lin di bawah sinar matahari pagi muncul di benaknya hari itu. Entah kenapa, sosok punggung itu dicap di benaknya seperti sebuah merek, sehingga sulit untuk dilupakan. Dia tahu dia seharusnya tidak terlalu banyak berpikir, tapi dia tidak bisa. Song Shiking menghela nafas dan merasa bahwa hari ini benar-benar sedikit asam laktat. Keesokan harinya, Song Shiking mengucapkan selamat tinggal kepada Yao Jing dan memulai perjalanan ke kota Xiahai. Dia berjalan terburu-buru, dan bahkan tidak mengatakan apapun kepada Stephen Lin. Song Shiking tidak membawa banyak barang, hanya beberapa barang bawaannya dan kartu bank dari Stephen Lin. Selain itu, Dong Jian juga memberi Song Shiking sebuah buku catatan yang berisi banyak nama, latar belakang, dan kepribadian orang. Untuk Song Shiking, semua orang di buklet ini seperti monster di salinan, dan dia harus menurunkannya, apakah itu pria atau wanita. Masa depan itu ditakdirkan untuk penuh dengan pasang surut, dan untuk mencairkan sosok di hatinya, dia ditakdirkan untuk mengambil risiko sendirian dan bergerak maju. Ini juga ditakdirkan untuk menjadi drama yang naik turun dan mengharukan. Stephen Lin beristirahat di rumah selama 3 hari. Dalam 3 hari terakhir, yang paling sering dia lakukan adalah duduk di depan jendela dan melihat rumah Chen Yu. Polisi, klan naga, dan orang-orang dari semua sisi datang gelombang demi gelombang. Sehari setelah Chen Yu menghilang, tubuh Chen ditemukan di taman villa. Dia telah terkubur di tanah selama beberapa tahun, dan sudah lama menjadi tulang mati. Jika bukan karena Stephen Lin, tulang layu ini mungkin tidak akan pernah melihat cahaya. Perintah pencarian untuk Chen Duo palsu muncul di jaringan internal klan naga menurut beberapa petunjuk. Mereka membuat beberapa kemungkinan potret Chen Duo palsu, dan kemudian menyerahkannya kepada anggota klan naga dengan keahlian khusus untuk mencari. Stephen Lin tidak berpikir bahwa orang-orang dari keluarga naga dapat menemukan Chen Duo palsu, karena terlalu sedikit petunjuk dan potretnya belum tentu akurat. 3 hari itu adalah 3 hari paling indah dalam hidup Stephen Lin. Villa menjadi panggung bagi Stephen Lin dan Yao Jing. Saat Lin Waner pergi ke sekolah, saat Lin Waner sedang tidur, dan saat tidak ada yang mengganggunya, baik Stephen Lin maupun Yao Jing masih saling mencintai. Dapur, ruang tamu, balkon, dan bahkan ruang belajar telah meninggalkan jejak cinta mereka. Ada banyak jenis pakaian di lemari pakaian Yao Jing, termasuk pakaian perawat berwarna merah muda, pakaian pelayan hitam putih, sutra hitam dengan pola yang berbeda, sutra putih, pakaian kulit.
Hitam ketat, dua pasangan yang baru saja mengalami angin dan hujan untuk pertama kali, mereka menemukan hal-hal menyenangkan di dunia ini, dan mereka tanpa lelah mencari kesenangan terbesar dari satu sama lain. 3 hari kemudian, ketika Yao Jing kembali ke perusahaan lagi, dia penuh energi dan berseri-seri, seolah-olah dia telah makan buah ginseng, sementara Stephen Lin diam-diam memulai jalan di punggungnya sendirian. Ketika dia pergi ke utara, Stephen Lin akan melakukan hal besar, dan sejak sebulan yang lalu, dia sudah meletakkan bidak catur di utara. Paling utara, kota Beiji. Kota Beiji terletak di timur laut Long Kingdom, merupakan tanah industri berat dan tanah ikan dan beras. Ini adalah kunjungan pertama Stephen Lin ke kota Beiji, dan kali ini dia dengan hati-hati merias wajahnya. Pada saat ini, dia setidaknya 20 tahun lebih tua dari biasanya, dan wajahnya penuh dengan tanda yang ditinggalkan oleh tahun-tahun itu. Rambut rapuh yang awalnya modis kini menjadi 1 inci. Sosok yang dulunya agak kurus, kini menjadi jauh kembung. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Stephen Lin telah berubah dari bakat muda yang tampan menjadi paman setengah baya yang berminyak. Setelah turun dari pesawat, Stephen Lin mengeluarkan rantai emas yang tersembunyi di celana dalamnya, sehingga rantai emas setebal jari kelingking itu dapat sepenuhnya menikmati sinar matahari. Setelah berjalan keluar dari bandara, Stephen Lin berdiri di jalan dan menyalakan sebatang rokok, lalu melihat sekeliling. Ada orang yang datang dan pergi, dan tidak ada yang menghalangi. Stephen Lin secara khusus melihat ke arah beberapa kamera pengintai, mencoba membuatnya difoto oleh kamera pengintai itu. Setelah itu, Stephen Lin berdeham, meludah ke tanah, dan berjalan di seberang jalan dengan sebatang rokok di mulutnya. Ada Land Rover yang diparkir di sisi jalan, dan Stephen Lin berjalan ke Land Rover dan duduk. "Kamu sudah banyak berubah," kata pria yang duduk di kursi pengemudi. "Mengemudi, jangan buta dan bicara banyak omong kosong." Stephen Lin memarahi. Pada saat ini, dia telah kehilangan rasa Mandarin Selatan, dan menggantinya dengan aksen Central Plains yang serius. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.